Alhamdulillah. Ini yang ngadain siapa? Rumah zakat. Kita ngomongin zakat dulu ya. Rukun Islam pertama apa? Dua. Yang ketiga apa? Zakat atau puasa dulu nih? Zakat atau puasa? Zakat dulu. Baru empat, puasa. Lima, haji bagian. Oke. Pernah kepikiran nggak? Atau pernah nanya nggak? Kenapa zakat dulu bukan puasa dulu? Alasan pertama, di dalam Al-Quran, kata zakat itu diulang sebanyak 30 kali, dan 26 kalinya disebut berbarengan dengan sholat. Ya, aqimus sholata wa yu'tuz zakat. Jadi kayak, oh sering banget barengan. Jadi, oh harus lebih awal. Ya, perintah puasa kan ya kayak Al-Baqarah 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan selanjutnya. Ya. Tapi kalau zakat itu salah satu alasannya. Selain itu, punten ya, serajin-rajinnya orang puasa pahalanya buat siapa? Yang puasa. Masa yang puasa ibu yang kebagian pahalanya saya? Ya amin sih kalau gitu. Kecuali kalau saya ngingetin, Bu, ini keutamaan puasa Senin Kamis, selalu ibu puasa Senin Kamis, oh, itu bisa kebagian pahala jariah. Tapi kalau nggak kenal sama sekali kan, beda cerita ya. Sedangkan kalau misalkan orang-orang pada bayar zakat, yang dapat manfaatnya siapa? Oh, luas sekali, banyak ya. Tadi Buya Amir juga mengingatkan potensi zakat. Seingat saya terakhir pernah baca salah satu artikel dari Basnas, rumah potensi zakat di Indonesia itu tembus per tahunnya bisa nyampe 327 triliun. Kan miliar lagi ya, triliun. 1 triliun itu 1.000 miliar. 1 miliar itu di Bogor bisa beli 2 rumah, udah bagus. Jadi punya duit 1 triliun teh bisa bangun perumahan sendiri. 1.000 miliar. Ya. Nah ini potensinya 327. Zakat ya. Belum bicara nanti yang lain. Wakaf dan yang lain-lain. Dan ada salah satu kisah luar biasa dalam Islam ketika syariat itu ditegakkan. Karena ini dia, orang bilang, kok semua agama ngajarin kebaikan. Kalau dibilang benar, memang benar. Gak ada agama yang ngajakin untuk membunuh gitu ya. Tapi ada kejadian-kejadian contoh kayak waktu dulu tinggal di Thailand. Kenapa di sana banyak banci? Karena yang penting saya berbuat baik. Mau saya cowok jadi cewek kayak, cewek jadi cowok kayak. Yang penting saya sayang orang tua, rajin sedekah. Jadi standar baiknya orang Islam tuh alhamdulillah punya syariat. Gak bisa seenak hati. Atau misalkan kenapa di sana banyak perjudian? Karena bagi mereka, kalau ada orang punya handphone dirampok, wah, itu zolim bagi mereka. Tapi kalau orang main judi kan orang datang gak ada yang maksa. Tahu-tahu dia deposit, pengen main. Begitu menang, dibayar. Tapi zolimnya belah mana? Jadi yang penting katanya semua ngajarin kebaikan. Standar baiknya siapa dulu nih? Karena kalau standar baiknya manusia, masih bisa salah. Manusia namanya. Ya. Sedangkan kalau syariat sudah dijaga, termasuk akhirnya tadi zakat ya. Ini terjadi kisah nyata di zamannya pemimpin besar dalam Islam namanya Umar bin Abdul Aziz. Semoga Allah merahmati beliau. Pimpinnya bentar, 29 bulan. Berarti 2 tahun 5 bulan. Ya. Dan berhenti bukan karena ditangkap KPK. Nah, orang jujur itu luar biasa. Ya. Waktu itu dana zakat terkumpul, kita tahu zakat nggak boleh dikasih ke sembarang orang, ada 8 penerimanya. Atau ayat 60 fakir, miskin, dan selanjutnya ada 8 asnaf. Ya.
Setelah dicari 88 asnafnya itu nggak ketemu. Tidak ada yang fakir, tidak ada yang miskin, tidak ada gorimin, tidak ada rikob, dan yang lain-lain. Ya. Maka bertanya ke Amirul Mukminin, ke Umar bin Abdul Aziz, ini dipakai untuk apa? Cari orang yang pengen berangkat haji, gak punya biaya. Ini yang biayai, kita yang biayai, pakai uang zakat. Baik, siap, dicari semuanya gak ada. Mereka merasa punya bekal sendiri untuk berangkat makmur. Gimana lagi Amirul Mukminin? Cari orang yang mau nikah, gak punya biaya, biayain. Kalau mau jadi jomblo, kalian jomblonya salah zaman aja kayaknya. Mungkin kalau jomblonya di zaman itu beda cerita. Dicari, nggak ketemu Amirul Mukminin. Semuanya punya bekal. Terus gimana? Belikan beras-beras, tebarkan beras-berasnya di seluruh pegunungan. Untuk apa Amirul Mukminin? Agar semua orang tahu bahwa di negeri Islam ini jangankan manusia, seekor burung pun tidak ada yang kelaparan. Pakai dan kemiskinan hilang. Ya, begitu zakat loh, 2,5%, 1/40. Kalau punya uang 100 juta, cuma diminta 2,5 juta. Tapi sanggup menentaskan kemiskinan. Kita belum bicara, silakan ya, nanti kalau ada yang pengen belajarin ekonomi syariah lebih lanjut, yang potensinya jauh lebih besar itu nanti dikenal yang namanya wakaf produktif. Apa efeknya? Contoh, salah satu peradaban dalam Islam dimulai, seingat saya ketika mulai ayat tahun 80 Hijriah. Tolong koreksi kalau saya salah ya. Ada tempat namanya Bimaristan. Kalau di Indonesia mah namanya rumah sakit nih. Aslinya dari bahasa Persia. Bimar, Bima, dan Ristan. Artinya orang orang sakit dan juga tempat rumah. Ya. Apa bedanya Bimaristan sama rumah sakit sekarang? Rumah sakit sekarang ada orang sembuh dari rumah sakit, ngelihat tagihannya bisa sakit lagi. Ya, kalau Bimaristan sama rumah sakit, cuman begitu sembuh orangnya diberikan pakaian baru dan diberikan sejumlah uang untuk menggantikan berapa hari dia nggak bisa nyari duit. Benar. Dan berobatnya gratis. Coba. Demi Allah bukan dongeng. Silakan dicari sejarah Islam. Ya. Atau ketika Andalus, Islam di Spanyol lagi maju-majunya. Waktu Islam lagi besar-besar ya, Bu. Profesi yang paling gede gajinya tahu nggak? Guru. Guru. Guru itu paling gede gajinya di zaman itu. Saya ingat pernah ikut kajiannya Ustadz Budi Ashari, pakar sejarah Islam ya. Semoga Allah merahmati beliau, jaga beliau. Beliau ingetin, kalau dirupiahkan standar guru PAUD di zaman itu, kalau dirupiahnya 15 jutaan sebulan. Guru PAUD. Ya. Apalagi yang udah dosen-dosen S3, seperti tadi Buya Amir, oh udah luar biasa. Ya. Dan kalau negara butuh duit, minjemnya ke kampus, ke jamiah, ke universitas. Padahal biaya pendidikan gratis. Terus mereka biayain segala macamnya dari mana? Wakaf produktif. Jadi setiap pemimpin di zaman itu biasanya minimal rata-rata membuat 8 unit usaha untuk membiayai baik rumah sakit maupun universitasnya. Seperti contoh, dibuatkan pasar. Yang keuntungan pasarnya dari biaya sewa, apa segala macam, untuk tadi, ngedanain rumah sakit. Ya. Itu sedikit dari sekian banyak kebesaran. Ya. Oh, Masya Allah. Sehingga sekarang mari kita lanjutkan bahasannya. Kita masuk ke bulan Ramadan dengan bekal, insya Allah ini hari ini aja pengajian. Di luar sana mungkin ada yang sibuk melakukan kegiatan lain yang mungkin bahkan ada yang jadi dosa. Ini insya Allah lagi pada ngaji ya. Tadi sudah sholat asar dan mungkin sudah lupa kapan terakhir kali bolong nggak sholat 5 waktu. Ya, insya Allah soleh-solehah semua ya. Cuman ini merenungan ya. Saya akhir-akhir ini lagi merenungi hal ini lagi.
Apa yang direnungi? Ibu tahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ali, suaminya Fatimah, putrinya Rasul, sepupu Rasul juga, Ali ini, dan juga menantunya Rasul. Gitu. Salah seorang dari orang sahabat yang dijamin 10 orang, 10 sahabat yang dijamin surganya, salah satunya beliau, dan juga salah seorang pemimpin Khulafair Rasyidin setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa beliau? Beliau kan mohon maaf wafatnya dibunuh. Pernah tahu nggak siapa yang bunuh, namanya siapa? Abdurrahman ibnu Muljam. Namanya nama orang soleh kan. Abdurrahman ibnu Muljam. Kok kenapa bahas dia? Dia berasal dari suatu golongan kaum yang waktu Nabi masih hidup, Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah mengingatkan tentang kaum tersebut. Tahu kamakol, Rasulullah SAW bersabda yang artinya akan datang suatu kaum nanti yang sholat kalian gak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Kaliannya bukan ke kita ya, ke para sahabat yang kualitas sholatnya kita tahu. Sholat kalian gak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Ibnu Abbas pernah berhadapan dengan mereka, berdiskusi, berdebat untuk menyadarkan mereka, dan setelah pulang salah satu kesaksian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku menyaksikan mereka adalah kaum yang tak terlihat betul jelas tanda bekas sholatnya. Karena mereka jenis orang-orang yang kalau sholat sampai jidatnya berdarah-darah, Pak. Kita mah ya kadang ya. Bacaan Quran kalian tidak sebanding, tidak ada apa-apanya dengan bacaan Quran mereka. Mereka baca Quran tuh nyampe parau suaranya, nyampe seram. Tapi di hadis tersebut Rasul menyebutkan mereka adalah jenis manusia yang paling dibenci sama Allah. Kita ambil hikmahnya itu. Dan pembunuhnya Ali ini ketika pengen dihukum, dikisos, salah satu hukumannya dipotong dulu kedua tangannya. Dan ketika dipotong kedua tangannya, gak bergeming sama sekali. Merasa ini jalan yang benar. Saya sedang berjihad, tangan saya diambil Allah karena telah membunuh orang yang kafir. Siapa yang dikafirkan? Masa Ali itu yang dikafirkan? Dipotong kedua kakinya, biasa aja, gak bergeming. Boro-boro ngejerit, nangis, enggak, biasa aja. Tapi ketika lidahnya pengen dipotong, baru mohon untuk jangan dipotong lidah. Yang eksekusi juga nanya, dipotong tangan, kaki, biasa aja. Kenapa lidah memohon untuk jangan dipotong? Baru ngejerit itu jangan dipotong. Dia menjawab, aku tidak ingin mati dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah. Coba orang kayak gitu kan kalau di pandangan kita harusnya pas soleh ya. Tapi manusia yang paling Allah benci. Hingga kita bandingkan dengan hadis yang lain ya. Di riwayat yang lain, Nabi pernah kumpul dengan para sahabat di masjid berkata, nanti perhatikan pintu itu akan datang seorang ahli surga. Sahabat merhatiin yang di pintu. Yang datang bukan sahabat yang terkenal seperti Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhu dan lain-lain. Bapak-bapak dengan jenggot basah habis wudhu. Dan itu dilakukan oleh Rasul disebutkan 3 hari berturut-turut di surga. Maka anaknya Amr bin As, namanya Abdullah bin Amr bin As, izin ke orang itu, saya ada masalah sama ayah saya, boleh nggak nginep? Maka silakan. Nggak ngomong maka juga sih, kan bukan orang Sunda ya. Nginep, niatnya pengen tahu amalannya teh apa. Diperhatiin, tahajudnya biasa, kadang malah nggak tahajud, bangunnya pas subuh aja. Jadi yang wajib-wajib aja kita yang dilakuin, bacaan Quran standar. Hafalannya juga tidak sebanyak sahabat-sahabat yang lain. Setelah 3 hari akhirnya jujur. Aslinya sebenarnya saya tidak ada masalah dengan ayah saya. Saya cuma penasaran, apa amalan kamu? Apa amalan engkau? Karena Rasul 3 hari berturut-turut menyebut engkau ahli surga. Maka dijawab, ya kayak yang engkau lihat.
Amalanku seperti yang kamu lihat, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi. Cuma yang aku tahu, aku tidak pernah tidur dalam keadaan masih dendam, benci kepada orang lain. Kalaupun ada yang menyakitiku, aku sudah maafkan sebelum aku tidur. Tidak pernah iri, dendam, benci, dengki, jaga hati. Tinggal renungannya kadang ya Allah ya. Kadang-kadang syaitan mungkin kasih kita was-was ketika kita ngelakuin ibadah yang mungkin orang lain gak ngelakuin itu. Cuman kan pertanyaannya harus bisa mikir, ya Allah, ibadah yang saya lakuin sudah mengubah diri ini jadi seperti apa? Karena salah satu nasihat yang paling dapat, yang paling saya ingat sepanjang ngaji setelah pulang dari Thailand, pernah diingetin, ngaji itu, ibadah itu, salah satu tujuannya untuk makin tahu kekurangan dan kelemahan diri sendiri. Bukan makin jago nyari kelemahan orang lain. Sampai kadang naudzubillah yang gitu tuh yang ke neraka, yang gitu tuh yang pasti disiksa. Siapa yang pastiin itu semua? Sedangkan Allah berfirman Quran surat 35, surat Fatir ayat terakhir ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau sekiranya manusia berbuat dosa seketika kontan, hukumannya saat itu juga tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi. Berarti kan satu, tidak ada yang luput dari dosa. Dua, dosa sekecil apapun ternyata layak mati. Gitu deh. Atas dosa tersebut dihukum. Pertanyaannya kan kenapa masih ramai begini? Allah menjawab sendiri. Walakin akan tetapi yuakhiruhum diakhirkan untuk mereka ila ajalin musamma sampai waktu yang ditentukan. Ya kan kadang ini kita ngaji nih. Setan nggak suka kita dapat pahala. Gimana caranya pahala kita hilang? Gak mungkin diajak ngerampok rame-rame beres ngaji kayak gitu. Cara paling gampang, kasih was-was. Pas pulang ngaji ketemu tetangga, dibisikin. Dia tuh tetanggamu, rumahnya dekat masjid, tapi gak pernah ikut pengajian. Tidak sesuci kamu. Gak ngomong, dalam hati. Sendiri lebih suci, lebih mulia. Yang lain ahli neraka, saya doang yang paling benar. Padahal mengingat nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tingkatan orang belajar itu ada tiga katanya. Satu, dia belajar lalu mungkin menjadi sombong. Dua, dia belajar semakin dalam dan akan menjadi tawadu, rendah hati dengan ilmunya. Tiga, dia akan belajar benar-benar dalam, tapi akan merasa aku tidak mengerti apa-apa. Karena puntenlah yang biasanya berantem yang baru ngaji. Begitu guru sama gurunya ketemu, atur weh. Dan sama-sama tahu, oh dia beda. Ya memang ada dalilnya juga. Jadi udah gak berantem. Yang baru ikut, wah beda sama guru saya ngaco. Pasti makin tahu kurangnya diri. Makanya ya, setidaknya menutup pintu kesombongan setiap kali setan ngasih was-was. Wah, kamu mah hebat, yang lain gak ada yang Senin Kamis, kamu mah istiqomah, yang lain tidak sesuci kamu. Ya, berdasarkan ayat yang tadi aja kan sejatinya. Ini yang lagi ngomong aja udah maksiat berapa kali, harusnya mah udah mati. Tapi bukannya Allah matikan, malah diizinin ngaji, ketemu bapak ibu yang soleh-soleh, ketemu para guru-guru kami yang dimuliakan Allah. Ah, Allah, weh. Oh, tapi emang orang itu jarang kelihatan di masjid. Gak ada yang tahu. Dia nyari duit mungkin dari sebelum subuh sampai setelah Isya. 5 waktunya bisa jadi terjaga. Di mana-mana
Gak berat, gak gimana-gimana. Bentar ya. Koruptor pada kaya nggak? Udah pada kaya belum sih orang-orang yang pada jadi koruptor? Udah ya. Tapi gak dikasih hidayah sama Allah, masih nyuri. Kira-kira kadang ada orang yang ngeremehin hijrahnya orang. Oh, sok-sokan pakai kerudung dulu mah joget TikTok. Kira-kira mereka udah tahu nggak apa hukumnya ngeremehin orang, ngegibahin orang? Karena kita nggak ada yang pernah tahu hati orang kayak gimana, tobatnya diterima atau enggak sama Allah. Udah tahu, udah pada tahu. Ini masih yang pada selingkuh pun ini juga banyak. Berapa kali kita temukan kasus selingkuh, istrinya lebih cantik daripada selingkuhannya, betul? Gak usah kan gas, ya, kayak menjiwai gitu ya. Sampai orang ada yang bilang gini, katanya ternyata jadi pelakor itu gak harus cantik, cuma perlu gatel. Oh ini, ya. Bismillah. Lihat para orang-orang soleh terdahulu, para nabi, para ulama, para sahabat, pahala jelas banyak, banyak banget. Dosa para nabi mah terampuni. Para ulama juga dosanya jelas lebih sedikit daripada yang lagi bicara. Tapi ujian hidup lebih berat dari kita. Ada yang ngeluh. Ya lepeng, semangat ya, pengen diapain gimana? Karena dia tahu kepahitannya jadi penggugur dosa. Kepahitan kan ujungnya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Ulangi, ini harus apa? Kepahitan ujungnya cuma dua. Satu, gugurin dosa. Dua, meninggikan derajat. Dan kita perlu dua-duanya buat ke surga. Ya, kita biasa nggak enak nih, lagi ada masalah dalam ini. Bismillah, nggak mungkin Allah sia-siain. Punten ya, Pak, wudhunya kita sama ibu-ibu, kita mah tinggal gulung celana, tangan juga tangan pendek, langsung ya wudhu. Ribetan mana sama ibu-ibu? Nyampe depan tempat wudhu, kalau pas kaos kaki masih ada yang bukan makro, lepas di dalam becek. Satu masalah. Nyampe dalam, lepas kerudung, bingung mau naruh jari pentul di mana? Selipi di mana? Dalam ada yang pakai cipul, di tangan ada manset. Apalagi kalau ininya nggak ada karet, susah jatuh lagi tangannya. Ini dicempil sampai kadang mereka sanggup membuat kemampuan baru. Itu kerudung dan cipulnya dibuntel di atas ubun-ubunnya seimbang, gak jatuh-jatuh sambil luar biasa keseimbangan dia. Mungkin ubun-ubun kalian rata atau gimana? Beres, pakai manset, pakai kaos kaki, pakai cipul, pakai kerudungnya, jarum pentulnya hilang. Benda paling misterius itu, nggak pernah digadoin tapi habis dulu. Lebih besar mereka kayaknya pahalanya. Laki-laki siang-siang kepanasan, segitu teh kawasan. Mereka tetap tuh bela-belain syar'i. Gimana gerahnya itu kebayang. Tapi tetap ya. Kalau bukan karena untuk Allah, buat apa lagi ya. Fitrahnya juga sunatullahnya perempuan mah pengen kelihatan cantik ya. Tapi kadang mereka sanggup menahan kecantikan hanya untuk suami itu saja. Masya Allah. Ini renungannya, ya Allah, ibadah bismillah, cuman sudah membuat diri kita jadi seperti apa. Karena kalau misalkan ternyata ini ada santri waktu itu nanya, kelas 3-4 SD, saya udah sholat 5 waktu, bahkan ditambah yang sunnah, tapi sehari nambah hafalan baru setengah halaman juga susah banget. Kenapa teman saya jangankan yang sunnah 5 waktunya aja bolong-bolong, tapi sehari bisa nambah hafalan baru 4 lembar, 4 halaman Al-Quran 2 lembar. Kenapa dia menghafalnya berhasil dan lu saya gagal?
Guru kami waktu itu jawab, orang yang menghafalnya berhasil itu ya makin takut sama Allah karena hafalan. Kalau makin banyak hafalan yang malah bikin dia jadi belagu, gak dijadiin imam, ngambek. Dijulitin dia jadi imam. Gak ngucap dalam hati, weh. Kayak gitu jadi imam, bagusan dia saya. Kalau diperkenalkan tidak disebut Fulan Al-Hafiz, ngambek. Kenapa tadi tidak disebut Al-Hafiz? Allah sosok ngaji. Dulunya juga begini, begitu. Jawab, weh. Ah, ngaji mah bukan tanda orang alim. Ya. Tapi tanda pengen jadi alim. Baru dia pengen. Ya. Berhasil nggak jadi alim? Gak tahu. Allah tolong ya jadi. Allah nggak tolong, ya udah namanya kayak hamba. Yang saya tahu, kalau Allah udah benci sama saya udah dimatiin waktu lagi maksiat. Tapi ternyata habis bikin dosa nggak mati. Ya udah saya pengen gunain usia saya buat obat. Allah gaya sok ngajian, bahkan sok-sok ngasih nasihat, sok soleha. Jawab, ngaji bukan tanda orang soleh, tapi tanda pengen jadi soleh, soleh. Terus dia pengen. Ya, ya. Alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang. Ya. Kalau bentuknya kritik, nasihat, membangun, tapi kalau bentuknya cuma julitan, dan memang kita dikatain monyong, mulut kita langsung macam. Lah, monyong kamu mulut gitu ya. Malah yang nyebut monyong yang harus majuin bibir, betul? Coba sebut monyong tanpa majuin bibir. Susah. Ya. Gak bisa. Itu ya. Bu, suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Sadar kan? Kadang kita juga suka sama yang palsu-palsu. Ibu datang ketemu teman, dia berucap, ibu selalu awet muda, tambah muda terus deh. Menurut ibu asli ibu ucapan kayak gitu? Hati-hati minjem duit. Tapi kadang kita percaya kan, giliran di toilet sendirian, iya juga ya, gede. Udahlah, keriput tidak bisa bohong itu. Terima, udah miskin. Dulu ibu lucu pakai seragam SMA. Sekarang ibu pakai lagi seragam SMA-nya, jauh lebih lucu. Udahlah miskin. Dan yang penting jadi amal deh. Pengen cantik terus juga mustahil. Alhamdulillah syarat ke surga nggak harus cantik. Malah kebanyakan punten yang cantik pada gagal ke surga. Karena jadi digoda sama laki-laki. Tadinya nggak naksir sama laki-lakinya. Cantik dikejar-kejar mulu sama lelakinya. Jadi lulu. Coba kalau tidak cantik, nggak ada yang ngajak maksiat. Padahal mah kata, ya walaupun orang pengen cantik, pengen tampan wajar ya. Tapi udah kalau aturin sila. Kadang ketika udah pengen sampai operasi itu ke luar negeri, hidup di plastikin ya. Pakai jodoh jadinya. Tahu jodoh kan? Nggak tahu ya. Kursi dari plastik yang buat di dapur, buat ngulek atau sambil nyuci. Iya. Nah, ya tante jodoh namanya. Nggak tahu ya. Tapi masa iya pakai plastik gituan? Nggak tahu juga ya. Allah alam ya. Jadi wisilah udahlah tenang aja. Mintanya hidayah. Ya Allah yang kasih wisil. Tapi terus diringi ya Allah. Terima ya Allah ibadah kami. Dan ini menjelang waktunya kita nanti kalau di bulan Ramadan insya Allah akan lebih mudah bangun sebelum subuh ya, karena harus makan. Saya pengen mengulang lagi ini, izin kalau ada yang udah pernah lihat videonya kemarin bikin video ini juga mengingatkan kalau nanti bangun, ini sumbernya dari hadis riwayat Imam Bukhari ada, di riwayat Muslim juga seingat saya juga ada.
Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang mengingatkan, nanti kalau pengen dicari hadisnya, buka Google, tulis barang siapa terjaga di malam hari, hadis. Nah, nanti muncul hadis. Isinya kurang lebih maknanya seperti ini. Barang siapa terjaga di malam hari, ibu kebangun misalkan. Pengen sahur. Terus lalu dia duduk dan membaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dilanjutkan alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Di hadis yang itu nggak pakai alil azim, tapi illa billah. Dan memang alhamdulillah duluan baru subhanallah. Lalu ditutup dengan Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni aku. Ulangi barengan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah Allahumma gfirli. Kata Nabi, setelah baca itu, jikalau dia berdoa, maka akan dikabulkan doanya. Jadi kalau kebangun teh, jangan sekedar pipis, sudah tidur lagi. Apalagi sekalian pengen sahur kan, baca doa itu, ditambahkan lagi, menurut saya pribadi, lanjutannya yang lebih menarik, yaitu kalau nggak cuma setelah berdoa nih, lalu dia lanjutkan dengan berwudu dan sholat, maka Allah terima sholat itu. Emang penting kok diterima sholat. Ya, kalau manusia, kita punya 1000 kebaikan, bisa hilang karena satu keburukan. Kalau ke Allah, kita punya 1000 kesalahan, bisa jadi lebih. Ada satu aja kebaikan kita yang Allah ridho terima, Allah punya kuasa ngampunin 1000 kesalahan lainnya. Pertanyaannya, Nabi Adam diusir dari surga karena satu dosanya. Kita pengen ke surga, emang dosanya cuma satu. Kita seumur hidup mungkin gak bisa ngitung, mungkin udah jutaan rakaat, berikut yang sunnah maupun yang wajib. Tapi kalau ditanya jawab, satu aja sholat kita yang yakin pasti diterima Allah. Berani jawab yang mana? Nanti bangun sahur, boleh sebelum makan, boleh setelah makan, yang penting sebelum subuh. Baca doa tadi, wudhu, sholat, sebelum sholat, ya Allah, ini hambamu dengan segala macam kekurangannya. Tapi aku beriman dengan sabda dari Rasul, terima sholatku ini ya Allah. Tahajud, meskipun sambil nahan dingin, nahan ngantuk, istirahat. Allah terima aja itu sholat kita. Bisa jadi gara-gara itu nanti nasib kita di alam setelah kematian malah jadi lebih baik daripada sebelum wafat. Ya. Jangan cuma makan doang. Saya kepala kan sekalian bangun 2 rakaat berapa menit sih paling? Seperti baca doa itu, insya Allah cepat dihafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma gfirli. Alhamdulillah, salat tahajud 2 rakaat karena wow. Ya. Jadi jangan makan aja, ya. Bismillah. Nanti mungkin akan diujinya ketika bangunnya 10 menit sebelum sahur, sebelum azan subuh. Indikannya antara sholat atau sahur. Cuman kalau ibu-ibu mah biasanya kan bangun lebih awal buat masak itu seperti ini pesan ini aja. Ya, saya mumpung sebulan penuh gampang bangun sebelum subuh. Kalau lagi bulan puasa kan susah, bisa jadi lebih susah. Paling bangunnya pas azan, udah telat buat sholat malam. Ya. Kalau pengen tahajudnya gimana kok? Saya udah pasang alarm 3, nggak bangun-bangun. Minta bangunin istri, nggak bangun juga. Minta bangunin sama istrinya temen. Nah, udah offset itu ya. Jangan ya. Istrinya temen di WA. Nggak bangun-bangun. Kadang kita yang kurang tuh cuma satu. Udah minta tolong ke Allah.
Nah, pas isanya, yang habis isa biasanya kita minta macam-macam. Sekarang juga ikut berdoa, ya Allah, gua pengen tahajud. Tolong kabulkan. Dengan tulus gitu. Bangun insya Allah. Gak pakai alarm juga bangun insya Allah. Pengen pipis ke, digigit nyamuk ke, digigit singa ke, misal tinggal sama singa ya. Ya apapun ya. Ya gempa, jangan deh. Habis ini. Izin menyisakan waktu untuk kita diskusi atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan. Tapi bismillah, mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolin, saya menganggapnya bukan ceramah yang duduk insya Allah lebih mulia daripada yang bicara di depan. Mohon dikoreksi kalau ada kesalahan ya. Maka silakan kalau ada yang kita diskusikan. Tapi kalau tidak ada, saya tahu pengen foto-foto ya. Pilih foto-foto atau tanya jawab. Foto, oh berarti tidak ada tanya jawab Pak. Inilah ibu-ibu ya, Masya Allah. Balikan dulu Ustaz, foto. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Dennis Lim. Baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kami beri kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung dengan Ustadz Dennis Lim. Boleh angkat tangan bagi yang ingin bertanya? Berarti ditanya aja ya Bu ya. Kalau nggak bertanya ditanya aja ya. Oke, Ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dennis Lim, saya dengan Anda. Saya mau tanya, Ya. mungkin nggak terkait langsung dengan Ramadan, tapi terkait dengan puasa sunnah. Ya. Alhamdulillah selama ini mudah-mudahan saya nggak takabur, tapi alhamdulillah sudah rutin melaksanakan puasa Senin Kamis. Oh. Saya ada beberapa juga dengar bahwa sebagian ulama yang mengharamkan puasa setelah nisfu Sya'ban, yaitu tanggal 15 kemarin. Tapi ada juga saya baca dalil yang katanya ada disclaimer-nya bahwa boleh-boleh saja asalkan selama sudah melakukan atau sudah rutin melakukan puasa Senin Kamis atau puasa Daud dan sebagainya. Itu diperbolehkan. Ya. Nah, bagaimana pendapat dari Ustadz Dennis Lim? Baik, Terima kasih. silakan. Satu-satu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Larangan puasa sunnah itu yang saya tahu adalah puasa wisol yang terus disambung tanpa berbuka. Itu dilarang. Ya. Lalu menyengajakan puasa sengaja di hari Jumat. Gak ada angin, gak ada apa, tanpa ada tambahannya, tanpa didahului puasa di hari sebelumnya atau puasa di hari setelahnya. Jadi maksudnya berarti kalau kayak ayam mulbit ketemu sama hari Jumat, boleh nggak? Kan boleh 3 hari berturut-turut, karena sehari dan setelahnya juga sudah. Ya. Atau ketemu puasa Nabi Daud, dia sudah rutin, qadarullah ada yang ketemu hari Jumat, itu boleh, karena memang sudah rutin. Terkait larangan terkait tidak boleh puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban, saya belum mengetahui ada larangannya sejauh ini ngaji. Mungkin saya yang kurang ilmu atau gimana, tapi yang justru saya tahu, bulan di mana Rasulullah paling banyak puasa selain Ramadan karena memang wajib, kan justru Sya'ban. Ya. Dan itu kan nisfu Sya'ban di bulan Sya'ban juga kan. Maka diperbanyak. Selain memang nasihatnya, kita ibarat pengen lomba sepak bola aja, acaranya sebulan, itu juga kalau nyampe final, kalau cuma penyisihan kan cuma 3 pertandingan, seminggu udah gugur. Tapi latihannya bisa bertahun-tahun sebelumnya. Maka kita pengen sebulan nih, ngegaspol puasa, makanya memang diajarin, yuk, banyakin dulu puasa sunahnya, jadi itu nggak kaget lagi. Ya, makanya dinasehati untuk puasa. Tapi makanya Allah Allah, apalagi kalau misalkan tadi dari sumber yang ibu ketahui juga ada nasihat untuk kalau misalkan masih boleh kalau pengen lanjutin, maka sependek pengetahuan saya yang masih kurang ilmu, yang saya ketahui sih larangannya paling tadi aja. Sisanya kalau misalkan kita pengen niat sunnah dan memang
bertepatan juga ini juga Senin iya, Kamis juga iya, atau misalkan ayam ulbit atau memang sudah puasa Nabi Daud, maka itu masih dipersilakan untuk berpuasa. Larangan puasa yang saya tahu itu cuma di satu Idul Fitri, dua Idul Adha, dua hari Id ya, dan juga tiga hari setelah Idul Adha, hari-hari tasyrik ya. Sisanya selain itu silakan puasa sunnah. Kalau memang kalau istri nanti ada tambahan, harus izin dulu sama suami. Kalau suami lagi di rumah terus pengen puasa sunnah, kalau tidak diizinkan maka nggak boleh puasa. Kalau diizinkan itu pun masih boleh. Kalau terkait tentang puasa yang kami ketahui. Jadi yang saya tahu dan kami ambil dari guru-guru kami, silakan kalau misalkan mau puasa itu ya memang apalagi sudah rutin, meskipun itu sudah lewat Syaban. Itu yang kami amalkan dan yang kami dapat dari guru kami. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ada lagi Bapak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sedikit bertanya kok, itu masalah zakat ya. Itu kan ada salah satu kategorinya yang menerima zakat itu yatim. Yatim itu salah satunya itu kalau anak belum balik salah satunya. Itu kok kalau seandainya ada keluarga atau anak yang balik, itu posisinya orang tuanya ada, bapaknya gitu ya, tapi murtad. Murtad itu kategorinya itu termasuk yatim kan? Jadi itu anak, bapaknya murtad itu. Sementara anak dan ibunya tetap sebagai muslim. Itu memang pasukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait pertanyaan penerima zakat yaitu yatim. Kita lihat ayatnya sama-sama aja ya. Quran surat 9 At-Taubah ayat 60. Enggak, kalau pengen sambil dilihat. Quran surat 9 At-Taubah ayat 60. Di situ ada 8 asnaf, 8 penerima zakat yang sepanjang saya ngaji dan juga pernah bekerja sebelum episode ini kerja di lembaga amil zakat. Di 8 asnaf itu seingat saya sih tidak ada yatim. Tidak ada yatim. Tapi boleh nggak ngasih ke anak yatim? Boleh, asalkan dia termasuk 8 asnaf ini. Karena 8 asnaf ini disebutkan fakir, miskin, amil, yang dilunakan hatinya atau mualaf, terus untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang di jalan Allah, dan untuk orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Quran surat 9 atau ayat 60. Kok pengen ngasih ke anak yatim? Boleh nggak? Boleh, asal termasuk dari salah satu yang tadi. Misalkan ternyata dia fakir atau miskin. Apa bedanya fakir sama miskin? Miskin masih punya penghasilan tapi nggak cukup. Jadi itu contoh penghasilan ibu 100 juta, tapi pengeluaran ibu 150 juta per bulan. Wajib untuk cuci darah, untuk apa misalkan. Ya, tergolong miskin. Kalau nggak cukup, kan nggak cukup ya kan? Nombok kan tiap bulannya. Kalau fakir, udah nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong manusia lainnya. Harus bergantung. Makan aja harus disuapin, harus yang gimana. Ya. Maka boleh nggak ngasih ke yatim? Yang saya tahu boleh, asal masih termasuk dari 8 asnaf ini. Misalkan ternyata dia setelah ditelak-telak, dicek, termasuk dari salah satu 8, maka silahkan boleh. Terlepas orang tersebut ternyata anak dari orang yang izin misalkan murtad. Karena di sini syarat penerimanya fakir, miskin, misalkan kita tahu dia juga masih Islam, walaupun orang tuanya murtad, tapi dia termasuk dari 8 asnaf yang saya ketahui dulu ketika pernah ditanyakan ke guru-guru pun, oh itu masih boleh diberikan kepada mereka. Tapi karena tadi dia termasuk dari 8 asnaf. Quran surat 9 atau enggak ayat 60. Ya. Boleh nggak ngasih ke adik sendiri atau paman sendiri, masih kerabat, sepupu, boleh asal dia tadi masih termasuk dari 8 asnaf. Oh ternyata dia masih, ya mohon maaf, fakir karena misalkan kondisi fisiknya nggak bisa nyari nafkah sendiri, boleh. Ya. Dan walaupun misalkan masih ada hubungan darah. Ya. Saya lupa nama sahabatnya, bahkan ada istri yang bayar zakat ngasihnya ke suaminya sendiri. Ingat saya siapa ya? Tadi sih saya lupa itu, maaf nama sahabatnya. Suatu cerita istrinya memang punya uang, suaminya ya kondisinya sedang termasuk dari 8 asnaf ini, nggak bisa
menafkahi karena kondisinya. Jadi sedang jatuh di dalam kondisi dari salah satunya, yaitu tadi sedang dalam kemiskinan. Maka bertanya ke Rasulullah, diizinkan kasih. Seingat saya nama perempuannya Zainab, seingat saya. Zainab juga, tapi kan ada banyak. Nah, suaminya dari siapa ya? Nanti izin saya koreksi lagi, kan saya browsing lagi. Cuman kalau isi dari hadisnya menyatakan boleh, saya ingat, tapi atas kebodohan saya lupa nama satu sahabat suami. Tapi silakan, mau ke saudara, mau ke anak yatim, asal masih dari 8 asnaf yang saya ketahui boleh. Ya, wallahu alam bisawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita masih bisa satu pertanyaan lagi. Kalau ada, baik. Ibu izin boleh open mic ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, nama saya Ayu Rahmawati. Saya mau bertanya, sebentar lagi kita kan akan menyambut bulan Ramadan. Nah, kita biasanya sebagai seorang ibu rumah tangga menyiapkan sahur. Yang ingin saya tanyakan, adakah kebiasaan-kebiasaan Nabi dalam bersahur gitu? Jadi tidak asal kita biasanya makan gitu, tapi makan yang mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pahala gitu kan. Dan supaya tetap menjaga kondisi kita tetap fit gitu. Biasanya kan makan aja, tapi nanti tengah hari udah perih gitu kan. Apalagi menjelang berbuka gitu, biasanya udah lemes gitu. Terima kasih Ustadz, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Salah satu hal yang saya lihat jadi perbedaan ya, antara sahurnya di zaman mereka sama zaman sekarang, Nabi pernah mengingatkan, tasaharu, sahurlah kalian, fa inna fis suhuri barokah. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi kadang mereka itu tetap sahur, meskipun nggak lapar, karena sekedar pengen dapat berkahnya aja. Misalkan malam sebelum tidurnya udah makan banyak, habis dijamu oleh tuan rumah, lagi safar atau gimana ya, terus tetap makan, meskipun hanya sesuap atau meminum beberapa teguk, karena tadi nggak ada berkahnya. Ya, nah, memang yang jadi perbedaan kadang yang kita paling kejar itu memang antara bicara berkah sih. Karena kalau sudah bicaranya berkah kan, ya kayak tadi lah, kalau nggak ada berkahnya, koruptor udah pada kaya masih nyuri. Guru-guru PAUD kita yang kita banggakan, zamannya bukan zaman Islam berjaya, bisa jadi gajinya tidak dianggap besar, tapi enggak, itu cukup aja. Saya jadi saksi sendiri, ada tetangga dekat rumah, guru PAUD gajinya sebulan 250.000. Gak punya ayah, anak pertama dari 5 bersaudara, gak pernah ngutang, isya. Bismillah, cukup, gak kelaparan, malah tambah gemuk. Ya kan rezeki gak cuma dari gaji kan, tuh. Ya, maka salah satu perbedaan dan saya lihat ya, satu, tata cara mereka sahur. Jadi makan tuh bukan sekedar karena aku doyan dan pengen muasin perut, tapi ya memang perintah Nabi ya, untuk menegakkan tulang punggung kalian, jadi bisa sholat. Kita lemes kan, berapa banyak ibadah yang perlu energi kan? Ya makan ya supaya saya bisa ibadah. Dan kalaupun harus lapar, cara pandang mereka terhadap lapar beda. Kayak contoh di kitab Al-Hikamnya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, beliau menyebutkan 4 persamaan di antara wali-wali Allah yang pernah beliau temui. Orang-orang soleh semua nih. Salah satu persamaannya adalah mereka semua lebih sering lapar daripada kenyang. Jadi biasa gitu ngadepin lapar. Atau misalkan Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, kalau ada yang pernah baca, di dalamnya ada salah satu bahasan tentang lapar, di mana salah satu hadis yang dikutip oleh beliau, ada orang sholat pingsan saking laparnya, dikira orang gila itu. Jadi diinjek-injek. Jadi salah satu kebiasaan di zaman itu, kalau misalnya ada orang gila pingsan, diinjek biar bangun lagi. Ketika bangun, ditanya kenapa pingsan, lapar. Apa komentar Nabi? Kalau orang itu mengetahui surga senikmat apa yang menanti dirinya atas kesabaran yang menahan lapar,
niscaya dia pengen lebih lapar lagi daripada itu. Apalagi dengan puasa itu, contoh ya, kalau bukan Ramadan ya, misalkan ibu ngamalin puasa Daud, pasti akan ketemu hari di mana pas lagi puasa, lagi banyak yang traktir, giliran gak puasa, gak ada yang traktir. Pernah ngalamin gitu? Sehingga akhirnya nanti lama-lama, udah weh, makan gak makan, sama aja rasanya. Ngelihat makanan juga, tempe bacem yang nyaris basi, sama daging traktiran, steak tenderloin gitu ya. Harganya 500.000, sama weh. Bedanya cuma 5 senti di mulut, di lidah. Begitu udah ketelan, emang rasanya beda. Sama aja. Kenyang makan tempe, kenyang makan daging, sama-sama begah kan. Yang lebih sama, keluarnya sama-sama bau. Sehingga akhirnya lama-lama biasa, makan. Syukur makan. Waktunya lagi puasa atau lagi nggak puasa tapi nggak ada yang traktir. Udah biasa lapar. Jadi akhirnya lama-lama tuh mulai dari makanan sampai nanti mandang dunia tuh jadi kayak itu deh. Dan sekalinya ngebatalin misalkan, demi ditraktir batalin. Padahal orangnya nggak minta batalin. Kadang setengah porsi dia udah kenyang. Begitu kadang kita masuk ke restoran, udah seenak masak di rumah, nggak bisa bumbuin sendiri. Banyak teman-teman yang pada akhirnya jadi sukses, ngajak orang tuanya makan, dicobain itu restoran yang mahal-mahal. Komentarnya apa coba? Enakan dia masak di rumah. Masak mahal-mahal, tetap kurang asin. Bawa bon cabai sendiri. Buat apa? Ya akhirnya lama-lama sifat mereka terhadap, sudut pandang mereka terhadap ya makanan enak, biasa aja. Makan tetap makan, tapi sekedar tadi. Yang penting bisa ibadah, bisa sholat. Ya, kalau kebiasaan Nabi ya biasa beliau itu sholat malam. Ya, kadang-kadang Nabi dengan sengaja mengakhirkan sholat malam juga. Kita tahu ada hadis ya, kalau aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan minta mereka itu sholat isyanya sekalian, dekat sama menjelang subuh sekalian sholat malam. Tapi kan daripada takutnya orang kebablasan, maka silakan tetap di awal waktu. Ya, ada hadisnya kalau yang itu. Maka ya tadi ya, makanya diingetin jangan cuma makan sahur aja. Ya, walaupun kalau 10 malam terakhir ya Nabi itikaf. Itikafnya benar-benar 10 hari 10 malam gak keluar masjid ya. Kalau kita kan kadang itikaf meskipun boleh sih, beres pulang kerja masih harus kerja belum libur. Ya udah mulai dari Isya sampai ke subuh di masjid. Gitu. Kalau yang Nabi itu nyampe ya benar-benar 10 hari 10 malam di masjid. Siang juga di masjid. Benar-benar udah stop ibadah aja. Kalau kata kita 10 hari nggak megang handphone, nggak ngurusin kerjaan, dunia baik-baik saja, nggak kiamat. Kalau dunia jadi hancur gara-gara kita nggak ngurusin usaha kita, enggak, tetap jalan bisnis, udah. Bismillah. Keuntungan kita 11 bulan, masa nggak cukup buat ngebiayain 10 hari nggak nyari duit, bismillah. Ya. Salah satu kebiasaannya. Dan ketika 10 malam terakhir, yang paling sering Nabi kumandangkan salah satunya justru adalah hadis-hadisnya sahih, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada riwayat yang lain ditambahkan karim, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan.